Ya. Jadi kita mulai dengan pengertian jual beli tanah dan bangunan. Apa sih sebenarnya jual beli tanah dan bangunan itu? Ya, ini sebenarnya jual beli ini merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dan bangunan, di mana penjual menyerahkan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang hendak dijual, ataupun baik yang ada bangunan ataupun tidak, kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli kemudian membayar sejumlah harga yang telah disepakati kepada penjual. Untuk jual beli dalam sistem hukum di Indonesia ini mendasarkan kepada hukum adat sebenarnya, di mana yaitu ada asas terang dan tunai. Terang itu artinya harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Jadi jika jual beli itu hanya dengan selembar kwitansi ataupun hanya di antara para pihak saja, itu tidak memenuhi unsur terang karena tidak ada pejabat yang ditunjuk untuk itu, ya. Kemudian mengenai prinsip tunai. Tunai ini artinya harga yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual itu harus dibayarkan lunas pada saat transaksi jual beli tersebut dilaksanakan. Bagaimana jika pada saat transaksi itu uangnya tidak cukup? Misalnya harganya 1 miliar. Pembeli hanya memiliki memiliki dana sebesar 750 juta. Sedangkan mereka telah bersepakat untuk melaksanakan jual beli, dan jual beli ini harus dilakukan karena sesuatu dan lain hal, misalnya penjual hendak pergi sehingga tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan pertemuan tersebut. Dalam hal ini, jika transaksi itu, dalam transaksi penjual hanya membayarkan pembeli hanya membayarkan 750 juta, dan kemudian penjual telah menandatangani transaksi jual beli itu, sehingga nanti biasanya itu kan, oh ya nanti misalnya 2 minggu lagi atau bulan depan, tanpa ada ikatan apapun, itu sangat berisiko karena unsur tunai tersebut tidak terpenuhi. Bagaimanapun jual beli itu harus ada uang, ada barang. Jadi bagaimana dengan sisa yang 250 juta tadi? Jika mereka tidak ada kata lain, tapi harus melaksanakan jual beli. Nah, itu bisa kita lakukan dengan sisanya tadi, itu kita anggap hutang. Ya, jadi nanti harus kita lanjutkan juga dengan perjanjian hutang piutang. Jadi di mana penjual itu memberikan pinjaman sebesar 250 juta kepada pembeli. Nah, AJB ini ditandatangani dengan secara prinsipnya penjual telah menerima semua secara tunai sebagaimana harga yang disepakati bersama, sisanya itulah yang menjadi hutang pembeli yang harus dilunasi. Nah, karena hutang piutang ini sudah terlepas ya dari jual beli, jadi di antara mereka kita sarankan untuk mengadakan pengaturan hutang piutang dengan tata cara hutang piutang seperti biasanya kapan pembayaran, jika telat apakah ada denda, berapa dendanya, toleransi dendanya berapa hari, itu harus kita sarankan ke customer kita sehingga dana yang selisih tadi itu tetap tercover. Nah, itu sekilas mengenai pengertian jual beli dan prinsipnya ya secara hukum adat. Sekarang kita lihat jenis-jenis hak atas tanah. Jenis hak atas tanah ada beberapa yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang paling sering kita dengar itu adalah hak milik. Walaupun kadang-kadang itu tercantum di dalam sertifikatnya tertulis hak guna bangunan ataupun hak pakai, ini beberapa kali saya temui ya dalam prakteknya. Mereka mengatakan pada saat pihak agennya menginformasikan kepada saya dan juga kepada calon pembeli, mereka bilang itu hak milik. Nah, setelah ditelusuri kembali, ada beberapa kesalahan pada saat itu, ya, beberapa miskomunikasi lah. Pemilik merasa itu hak milik karena dia memilikinya, walaupun itu tercantum hak guna bangunan ataupun hak pakai.
Nah, sedangkan pembeli karena dibilang sudah hak milik, oh berarti sudah hak milik, sudah tidak ada perpanjangan lagi, dan begitu dia melaksanakan transaksi jual beli, ya sudah, objek tersebut langsung berpindah kepada dirinya, dan dia udah nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu karena sudah miliknya. Ternyata pada saat bertemu ataupun pada saat sertifikat itu diserahkan kepada notaris, nah barulah diketahui jenis hak atas tanah tersebut. Jadi saya sarankan, kan kadang-kadang mereka datang ke kita itu kan hanya bilang, saya mau titip Bapak Ibu untuk jual tanah ataupun tanah dan bangunan saya. Nanti pasti kan ditanya, statusnya apa, luasnya berapa, tanahnya berapa, bangunannya berapa, apakah ada fasilitas-fasilitas yang akan ikut dialihkan bersamaan dengan tanah dan bangunan tersebut. Nah, kalau mereka bilang itu hak milik, sebaiknya kita mintakan juga agar tidak salah memasarkan fotokopi sertifikat. Namun ada beberapa klien itu berkeberatan untuk memberi fotokopi sertifikat, walaupun misalnya kita sudah sarankan untuk dicoret saja, dituliskan kopi dalam rangka untuk dipasarkan. Tapi ada juga yang kadang-kadang berkeberatan untuk meminjamkan. Nah, kita sarankan saja ke mereka hanya bagian yang ada jenis atas tanah itu tolong difoto atau itu saja yang difotokopikan. Paling tidak kita tidak salah pada saat memasarkan objek tersebut. Ya, nah sekarang kita lihat hak milik itu apa? Hak milik itu adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh perorangan atau badan-badan tertentu. Nah, badan-badan tertentu ini bukan berarti misalnya seperti PT pada umumnya ya bisa memiliki hak milik, bukan. Itu adalah badan hukum negara, badan hukum yang berkaitan dengan keamanan. Ini juga berkaitan dengan negara ataupun organisasi sosial yang memiliki hak untuk itu. Nah, jadi jika pihak penjual itu misalnya minta tolong ke sebuah perseroan terbatas ataupun badan hukum lainnya, itu sudah pasti jenis sertifikatnya bukan hak milik, ya. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada klien pada saat pemasaran tersebut, ini misalnya hak guna bangunan ataupun hak pakai. Karena apa? Karena mereka bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki hak milik itu. Ya, hak milik ini memang cenderung paling diminati. Karena apa? Karena masyarakat kita kan merasa pada umumnya ya sudah aman, tidak perlu mengadakan perpanjangan ataupun misalnya tidak mungkin akan mendapatkan gangguan dari pihak lainnya, ya. Namun ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia yang badan hukum tertentu yang ditunjuk untuk itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika ruko yang kita pasarkan? Apakah ruko ini bisa memiliki hak milik? Pada prinsipnya, ruko itu karena untuk usaha tidak dapat memiliki hak milik. Namun untuk permohonan tertentu, hak milik atas ruko tersebut dapat dikabulkan. Jadi sebelum kita memasarkan objek itu, agar benar-benar kita teliti ataupun minta kepada customer itu, jika pun tidak mau memfotokan kepada kita, mintalah mereka untuk menunjukkan aslinya. Ya, selain itu juga kita harus tanya ke mereka, apakah ini ada di mereka pegang ataupun ini sedang dijaminkan kepada bank ataupun instansi tertentu. Karena kita harus kasih informasi sejelas-jelasnya ya kepada calon pembeli nantinya. Nah, yang kedua itu adalah hak guna bangunan. Hak ini banyak juga kita temui pada saat kita misalnya membeli rumah dari developer, itu pasti semua status sertifikatnya adalah hak guna bangunan. Karena apa? Karena developer itu bentuknya perseroan terbatas dan mereka bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki hak milik. Mungkin pada saat awal developer itu membeli tanah dari perorangan itu
berupa hak milik. Namun karena dia tidak berhak untuk memiliki hak milik, sehingga hak itu mesti dirubah menjadi hak guna bangunan. Dan jika kita membeli lagi dari developer, dan karena kita perorangan, maka kita memiliki hak untuk merubah kembali hak atas tanah tersebut yang awalnya hak guna bangunan menjadi hak milik. Ya, hak guna bangunan ini memiliki jangka waktu itu selama 30 tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia. Dalam prakteknya itu masih ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman jika mereka membeli objek tersebut dengan hak guna bangunan. Nah, mungkin nanti bisa sampaikan untuk ini tidak masalah ya, hak guna bangunan itu bukan karena yang dijual hanya bangunannya saja gitu. Masih ada juga loh kadang-kadang yang berpikir seperti itu. Takutnya mereka tanahnya tidak bisa menjadi milik mereka nanti pada saat akhir masa hak guna bangunan tersebut. Nah, saya jelaskan bahwa walaupun ini statusnya hak guna bangunan, karena pembelinya ini warga negara Indonesia dan ini misalnya rumah itu nanti mereka bisa merubah kembali status hak guna bangunan ini menjadi hak milik. Nah, kemudian kita lihat ada hak apa lagi? Selain dua hak di atas, itu ada hak guna usaha, yaitu yang digunakan untuk diusahakan di atasnya. Nah, ini di atas lahan tersebut ya, jangka waktunya itu diberikan paling lama 25 atau 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi. Oh ya, untuk yang hak guna bangunan tadi, saya tambahkan itu juga dapat diperpanjang lagi ya, diajukan perpanjangannya pada saat telah jatuh tempo, jika customer kita tidak mau merubah menjadi hak milik. Nah, kemudian di samping itu ada hak pakai. Nah, hak pakai ini juga kita temukan di perumahan-perumahan, ya, karena misalnya ini mereka warga negara asing, mereka hendak membeli tanah dan bangunan tersebut atas nama mereka sendiri. Nah, mereka diizinkan, namun diberikan batasan jangka waktu yaitu 10 tahun. Jadi jika juga dititipin nanti tanah dengan status hak pakai, itu nggak masalah ya, jangan khawatir. Apabila nanti pembelinya warga negara Indonesia, hak ini bisa dirubah kembali menjadi hak milik, sehingga akan menikmati maksudnya keuntungan yang sama dengan hak milik yang sudah dimiliki oleh warga negara Indonesia lainnya. Jadi itu tidak masalah ya. Jadi jika mendapatkan status hak pakai, jadi nggak usah khawatir. Dan ini bisa dialihkan sama seperti lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen ya. Ini dokumen ini sangat penting pada saat kita mempersiapkan transaksi tersebut. Pertama-tama yang harus kita lihat seperti tadi yang saya sudah sampaikan, sertifikatnya ada atau tidak. Jenis hak apa? Apakah hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha. Setelah itu bagaimana IMB-nya? IMB ini harus ada. Setelah itu bagaimana pembayaran pajaknya? PBB, STTS-nya kita mintakan semua. Jikapun tidak mereka ada yang hilang ataupun ada waktu-waktu yang terlewatkan yang mereka tidak kumpulkan bukti-bukti bayar tersebut, itu jangan khawatir, nanti bisa minta tolong ke Pemda setempat ataupun ke PPAT yang akan melaksanakan transaksinya, itu minta dikeluarkan print out. Jadi nanti ketahuan apakah ada yang bolong atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian itu dari sisi objek. Kemudian kita lanjutkan kepada penjual. Penjual ini kita harus hati-hati ya. Kita mintakan KTP-nya. Kita lihat namanya siapa yang tercantum di sertifikat. Misalnya Tuan A. Nah, kita lihat status KTP-nya. Jika sudah menikah, itu maka harus disertakan KTP pasangannya. Kemudian disertakan kartu keluarga, buku nikah, akta cerai jika sudah berpisah, dan juga NPWP ya. Ini nanti kalau terima KTP itu tolong diperhatikan juga mukanya sama enggak, karena bisa jadi mereka juga memiliki KTP tapi KTP-nya itu aspal. Memang orangnya mukanya sama dengan yang ada di KTP, tapi ternyata KTP itu aspal. Kita memang itu agak sedikit
resiko untuk kita, karena kan kita begitu kita lihat mukanya, setelah itu kita lihat sama dengan orang yang membawa KTP, untuk tahap awal ya pasti kita bilang ya orangnya ya ini gitu ya. Namun kita harus periksa lagi yang lain-lainnya, periksa KTP-nya, periksa kartu keluarganya, gitu kan kita lihat misalnya suami istri lahir tahun berapa, anaknya lahir tahun berapa gitu. Mungkin jika agak terlalu bingung untuk urusan ini, ya bisa kita minta tolong kepada PPAT-nya untuk kita ingatkan ya, tolong juga diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Setelah itu akta nikahnya dicocokkan gitu. Setelah itu jika sudah bercerai, kita lihat apakah objek yang akan dialihkan itu didapatkan pada masa pernikahannya. Jika iya, maka persetujuan pasangan itu wajib ya. Setelah itu jika dibelinya setelah bercerai itu kita tidak perlu meminta persetujuan pasangan karena itu adalah harta pribadi dari pihak yang hendak menjualkan karena dia sudah pisah. Namun jika untuk sekarang ini ya untuk pasangan yang berpisah mereka terkadang membuat perjanjian ataupun kesepakatan bersama mengenai harta-harta tersebut. Jadi biasanya direkap selama mereka pernikahan hartanya ini. Dan misalnya rumah di Serpong itu diberikan kepada istrinya. Kemudian istrinya itu hendak menjual hanya dengan sertifikat yang ada di istrinya, misalnya pun atas nama istrinya dan keputusan dan kesepakatan mereka untuk pembagian harta ya dalam rangka perceraian. Itu harus ada satu lagi, surat persetujuan itu tetap harus diminta. Karena apa? Kesepakatan pembagian harta di antara mantan pasangan ini hanya berupa kesepakatan. Untuk pelaksanaannya tetap kita mintakan akta persetujuannya. Ya, walaupun kadang-kadang mereka kalau dengan kondisi gini agak sedikit alot gitu, biasanya sudah agak keberatan untuk menghubungi mantan pasangannya. Namun hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan ya. Dan kemudian bagaimana dokumen jika penjual atau pembeli itu merupakan badan hukum ya. Nah, di sini kita harus minta anggaran dasar dari pendiriannya, kita lihat kewenangan yang mewakilinya itu siapa. Mungkin ini lebih detail, itu kan nanti akan diperiksa oleh PPAT. Namun untuk sebagai pengetahuan ataupun misalnya sekalian mau cek-cek dulu, itu nggak apa-apa gitu. Jadi biar semua sudah dirapikan sebelum transaksi itu dilaksanakan ya. Kita minta surat keputusannya, kita minta juga surat penerimaan pemberitahuan karena untuk SK ya untuk badan hukum itu ada satu yang namanya SK dan satu lagi SK itu surat keputusan itu untuk hal-hal tertentu ya dan selanjutnya itu juga ada SP itu surat penerimaan. Selain itu, kita lihat perizinannya. Apakah perusahaan ini masih bergerak, memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah itu, kita mintakan KTP direktur dan harus ada persetujuan Dewan Komisaris ataupun persetujuan RUPS. Nah, di mana kita melihat ini, itu nanti akan tercantum di dalam anggaran dasar perseroan itu. Jika di situ dibilang cukup persetujuan Dewan Komisaris, ya kita mintakan Dewan Komisaris saja dalam rangka penjualan atau pembelian itu. Namun, jika harus dilaksanakan dengan persetujuan melalui RUPS, ini harus kita ikuti. Jadi, apa yang tercantum di dalam anggaran dasarnya harus kita ikuti. Mungkin nanti kalau misalnya udah lihat-lihat, anggaran dasarnya bunyi seperti ini, ingatkan kepada penjual, kepada pembeli, untuk transaksi ini sebelumnya harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris ataupun persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Ya. Nah, kemudian ini mengenai pajak ya, pajak itu ini juga pasti sudah tahu lah ya, sudah biasa. Ini pajak penjual itu NPOP ya, bukan NJOP. NPOP itu adalah nilai perolehan objek pajak itu dikali 2,5% untuk penjual dan untuk pembeli. NPOP dikurangi NPOP TKP dikali 5%. Kalau untuk wilayah Jakarta itu 80 juta pengurangannya di sini, sedangkan untuk
wilayah Jakarta, sekitar Jakarta itu kalau kayak di tempat saya itu sekitar 60 juta. Ya. Nah, ini dari uraian saya tadi, saya keluarkan lagi hal-hal yang perlu kita tekankan dalam rangka sekarang ini kan orang pada saat pembeli ini lebih hati-hati daripada sebelumnya. Itu mereka berusaha menghindari yang namanya mafia tanah. Bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, kita tidak tahu dengan siapa kita berhubungan, namun jika kita melakukan persiapan-persiapan dengan sebaik mungkin dan juga kita mengikuti aturan yang ada, besar harapan saya kita terhindari dari hal-hal tersebut. Ataupun jika tidak, jika nyerempet-nyerempet nih, paling tidak kita sudah mengikuti prosedur tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga nantinya apabila ternyata mereka ini sudah beritikat tidak baik dalam rangka penjualan tanah mereka ini, kita sebagai pembeli yang baik itu terlindungi oleh undang-undang dari transaksi ini. Ya, apa saja yang harus kita lihat? Gitu ya. Nah, pertama itu karena kita melihat dari sisi pembeli ya, harus memastikan yaitu penjualnya itu apakah dia adalah pihak yang berhak untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut. Kan kadang-kadang bisa nih yang datang bilang, saya mau jual rumah di sini, sudah dibilangin ini. Ternyata rumah itu atas nama adiknya atau atas nama kakaknya. Terus dia bilang, pada saat itu tapi belinya pakai uang saya, Bu. Saya yang bayar semua. Tapi karena sesuatu dan lain hal, itu tidak bisa menggunakan nama saya. Ataupun pada waktu itu menang undiannya, pada saat developer masih beli rumah pakai undian, menang undiannya itu atas nama adik saya. Jadi sebenarnya itu punya saya yang berhak menjual. Memang, mungkin secara kenyataannya di antara mereka seperti itu. Tapi kita tetap harus berpedoman pada apa yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Jika bukan namanya, ya mungkin saja dia bisa mengadakan kesepakatan-kesepakatan lain dengan adiknya jika memang benar waktu itu semua uang berasal dari pihak yang hendak menjualkan itu. Namun data yang kita minta itu tetap data adiknya, ya. Kadang-kadang juga ada yang bilang, saya nggak mau ngerepotin adik saya, udah saya pinjem namanya, terus nanti masa minta dokumennya dia, ini benar-benar punya saya. Agar diingat bahwa jika tertulis, maka pasangannya itu harus juga berkasnya itu tertulis. Jadi apa yang tercantum di dalam sertifikat itu, misalnya nama adiknya, kita suka tidak suka pihak yang mau menitipkan objek tersebut ke kita, wajib melengkapi data pemilik yang namanya ada di sertifikat tersebut, ya. Nah, bagaimana jika yang datang itu kuasa? Nah, kita harus mintakan kuasanya. Jika pemberi kuasa itu berada di wilayah Indonesia, sekarang ini kan banyak ya pihak-pihak yang tidak bisa hadir karena PPKM lah, karena mereka juga takut keluar rumah ataupun karena sesuatu dan lain hal, itu bisa dikuasakan penjualannya. Namun pemberian kuasa itu harus dilaksanakan ataupun ditandatangani di hadapan notaris dalam bentuk misalnya legalisasi terhadap surat kuasa ataupun kuasa itu diberikan berdasarkan surat kuasa. Satu hal yang paling penting yang harus kita lihat di dalam kuasa tersebut yaitu apakah penerima kuasa ini berhak menerima pembayaran atau tidak. Jika di dalam kuasa tersebut dinyatakan penerima kuasa berhak menerima pembayaran, maka kita dapat membayarkan ke penerima kuasa tersebut. Namun jika tidak tercantum, tapi penerima kuasa bilang, enggak apa-apa, sudah dikasih tahu, ini ada bukti WA-nya ke saya. Jangan sekali-sekali mendasarkan kepada bukti yang tidak memiliki dasar ya. Jadi jika penerima kuasa dikuasakan juga untuk menerima pembayaran, kita bilang kepada penerima kuasa tersebut agar kuasa tersebut diganti.
dicantumkan bahwa dia berhak untuk menerima pembayaran. Jika tidak, tetap pembayaran itu harus dilakukan kepada pemilik sesuai nama yang tercantum di dalam sertifikat. Ya. Begitu juga dengan kuasa yang dilakukan pemberian kuasa ya, apabila pemiliknya itu berada di luar negeri. Ini haruslah kita lakukan dengan legalisasi di hadapan konjen. Jadi nanti pemilik tersebut menandatangani akta kuasa di hadapan konjen setempat. Setelah itu nanti di konjennya juga ada keterangan bahwa dia sudah menyaksikan memang pemilik ini melakukan penandatanganan kuasa tersebut di hadapannya. Nah, itu kuasa itu bisa kita gunakan dan itu diterima untuk proses balik nama di kantor pertanahan. Khusus untuk badan hukum, itu harus kita perhatikan jabatan direksi dan komisaris. Ya, kadang-kadang mereka itu tidak ada unsur sengaja juga ya. Kadang-kadang mereka lupa pada saat mereka mau transaksi baru mereka ingat bahwa masa jabatan direksi dan komisaris itu sudah berakhir. Nah, biasanya nih penjual kalau mau cepet-cepet nih terima dana ataupun dia butuh gitu, dia bilang ya udahlah sambil jalan, yang penting tanda tangan dulu. Harap diingat direksi dan komisaris yang telah berakhir masa jabatannya itu tidak memiliki kewenangan. Itu jadinya sama saja akta tersebut kita tanda tangani dengan pihak yang sudah tidak berwenang untuk mengalihkan. Ya, ini nanti akan jadi repot di kemudian hari. Ya. Kemudian kita lanjut dari sisi objek. Dari sisi objek itu kita harus perhatikan juga ya, selain dari sisi penjual tadi. Nah, harus kita lihat apakah objek itu dijaminkan atau tidak. Kalau tidak, ya gampang kita bisa lakukan transaksi sertifikat itu langsung diserahkan kepada PPAT yang ditunjuk bersama ya. Namun bagaimana jika dijaminkan? Nah, kan ada tahap-tahapnya. Kadang-kadang penjual itu tidak memiliki dana untuk melunasi jaminan tersebut. Sedangkan pembeli jika harus mengeluarkan dana cukup besar untuk melunasi jaminan itu, kemudian baru bisa ditarik keluar, barulah bisa dilakukan persiapan. Nah, pembeli itu kan agak keberatan, pegangannya apa? Nah, untuk sebagai perantara, kita bisa sarankan mereka agar membuat suatu kesepakatan di hadapan notaris ya, dan harus cek juga bahwa memang benar sertifikat tersebut dijaminkan di bank A misalnya. Nah, itu kita cek outstandingnya sisanya berapa. Kemudian kita minta keterangan dari pihak bank, ataupun jika tidak, bank misalnya merasa, aduh itu kan urusan nasabah ya, bukan urusan kita, tapi mereka akan bantu dengan minta fotokopi sertifikat yang mereka stempel langsung. Jadi mereka stempel itu ada tercantum dijaminkan di bank apa gitu. Nah, itu kita bisa punya pegangan. Nah, secara lisan ya kita sampaikan juga bahwa nanti ini yang akan melunasi pihak pembeli ya. Biasanya sih mereka nggak terlalu mau dengar, tapi yang penting kita sampaikan saja gitu ya, daripada kita tidak memberikan informasi. Jadi fotokopi sertifikat ini kita minta dalam rangka hal tersebut ya. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan yaitu apakah rumah tersebut dalam keadaan kosong, apakah ditempati oleh pemilik, ataukah apakah disewakan. Terus apakah ada pihak ketiga lain yang menempati tapi tidak memiliki ikatan apapun. Maksud saya ikatan ini dalam arti kata tidak ada misalnya dokumen ya, tidak ada dokumen pinjam pakai, tidak ada dokumen sewa menyewa. Nah, itu harus ada kejelasannya. Ya. Sehingga nanti pada saat pembeli sudah melunasi, pembeli pun dapat menikmati ataupun dapat menguasai objek yang dibeli tersebut secara langsung. Jadi kita harus tanya juga kepada penjual. Kalau misalnya disewakan, kapan sewa itu berakhir? Misalnya ditempati oleh saudaranya harus tahu
kita harus informasikan kepada saudaranya bahwa objek ini sudah dijual dan saudaranya pun harus menandatangani sepengetahuan dia gitu. Jadi untuk simpelnya mungkin kita bisa bikin seperti surat biasa ya, nggak perlu sampai perjanjian yang panjang seperti itu, nggak perlu. Itu tadi jika kondisi bangunan tersebut ditempati atau tidak. Kemudian kita lanjutkan kepada data-data yang tercantum di dalam sertifikat ini apakah sama dengan kondisi fisik atau tidak. Jadi gini, kan kalau kita lihat di lembar surat ukur, di situ kan ada gambar denah denah tanah tersebut ya. Tolong diperhatikan juga jika bentuknya kotak, apakah bentuknya agak miring, apakah itu satu sertifikat atau dua sertifikat. Nah itu harus kita perhatikan ya. Kadang-kadang ada yang misalnya dia berpatasan potongannya itu kecil banget gitu, misalnya 1 meter, nah itu kan diikutkan oleh ke sertifikat induk, tapi kita harus lihat gambarnya ini jelas tidak. Jika gambarnya itu ikut terpotong, maka terhadap gambar itu harus dilakukan revisi. Jadi hal-hal yang seperti ini kita ikut cek-cek juga ya. Kemudian kita bisa lanjutkan juga kemudian dengan pengecekan sertifikat. Kan biasanya kalau sudah terima uang muka, kemudian dilanjutkan pengecekan sertifikat di notaris di PPAT setempat. Nah, itu kita boleh loh minta informasinya. Bagaimana? Apakah ada perbedaan antara yang tercantum di dalam sertifikat tersebut dengan database yang ada di BPN. Nah, ini hal-hal kecil ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu kita harus minta revisi. Jadi sehingga dari sisi penjual ini, dari sisi orang yang menjual dan dari sisi objeknya, ini benar-benar sudah kita periksa dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian selanjutnya kita mintakan bukti kepemilikan dari penjual itu. Apakah waktu dulu dia memiliki objek ini dengan dasar jual beli? Kita minta akte jual beli yang lamanya, itu bisa, karena biasanya itu kan pasti akan disimpan oleh pembeli-pembeli. Jadi itu kita minta, apakah waktu itu dia menerima objek ini melalui hibah. Nah itu kita mintakan juga sehingga kita mengetahui riwayat tanah tersebut ya. Kemudian apabila ada catatan-catatan dalam rangka pengalihan itu kita harus lihat sehingga nanti tidak terjadi kerepotan pada saat transaksi itu dilakukan. Nah, ini untuk tahap transaksi jual beli saya skip aja ya. Ini ada beberapa catatan yang penting yang harus saya sampaikan. Di sini pertama yang harus ketahui adalah bahwa PPAT itu tidak dapat diwakilkan oleh karyawan ataupun PPAT lainnya. Mungkin kadang soalnya gini, saya pernah dengar, Bu, saya menghadap PPAT ini, tapi PPAT-nya sedang pergi, saya diwakilkan oleh karyawannya. Jadi pada saat pembacaan, karyawannya bilang, saya mewakili PPAT ini. Penunjukannya hanya secara lisan, sedangkan nama yang tercantum di dalam akte jual beli itu ya akta nama PPAT tersebut. Nah, itu tidak bisa diwakilkan ya. Sebenarnya itu harus berhadapan langsung dengan PPAT yang melaksanakan transaksi. Dan kemudian untuk poin B itu penandatanganan itu harus dilaksanakan di hadapan PPAT dilakukan bersama antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada mereka yang satu datang nanti yang satunya jam sekian, itu tidak ya, karena ini kesepakatan bersama, mereka harus sama-sama tanda tangan dan harus selesai. Dan kemudian penandatanganan itu harus dilaksanakan di wilayah kerja dari tempat kedudukan PPAT itu. Dan kemudian mungkin teman-teman Bro dan Sis di sini sudah pernah dengar istilah AJB gantung ya. AJB gantung itu tidak memiliki dasar hukum dan kekuatan hukum. Bagaimana jika salah satu pihak yang sudah tanda tangan itu meninggal? Ataupun misalnya karena dia AJB gantung beberapa lama kemudian dia tahu kan itu tidak memiliki dasar hukum. Nah, bikin masalah lah, kan kasihan, repot nanti pembelinya. Sedangkan kita membantu untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ya, itu jadi AJB gantung saya sarankan untuk tidak dilaksanakan. Memang sekarang udah agak jarang, tapi masih aja ada 1-2 yang melaksanakan hal tersebut ya. Dan kemudian perlu juga ketahui bahwa AJB tersebut, akte jual beli itu harus diberi tanggal pada saat penandatanganannya dilaksanakan. Ya. Sehingga kenapa
Agar hal ini dapat terpenuhi, makanya lakukanlah pembayaran pajak dan validasi sebelum tanda tangan. Kan kadang-kadang pada mau buru-buru gitu kan, ya udah mau tanda tangan dulu aja deh. Pajak segala macamnya itu dibayarkan bersamaan pada saat tanda tangan. Bagi penjual sih enak, tapi bagi pembeli itu resiko. Ya, ini beberapa catatan penting ya. Ini tolong diperhatikan yang di bagian catatan. Nah, ini sudah selesai. Silakan. Terima kasih.